Bapa yang baik, pada hari yang indah ini Tuhan, kembali kami akan beribadah Tuhan. Kembali kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan hari ini Engkau kembali menjadikan kami menjadi murid dalam kebenaran. Bukan hanya murid yang imitasi, bukan hanya murid yang palsu, bahkan murid kaleng-kaleng, murid yang jauh daripada kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami semua boleh menikmati kuasa-Mu hari ini. Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami bukan menjadi murid-murid yang imitasi lagi, tapi kami boleh menjadi murid-murid yang sejati. Kami boleh menjadi murid-murid yang selalu di dalam kebenaran, murid-murid yang selalu mengumandangkan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan-Mu yang selalu baru Tuhan. Biarlah apapun yang hamba-Mu perkatakan lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, bukan hamba-Mu lagi, tetapi Yesus Kristus yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh menjadi murid Kristus yang sejati. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Waduh, hari ini sungguh indah, sungguh luar biasa. Ada tamu dari jauh, bukan jauh-jauh lagi tapi jauh banget. Dari Bapak Itamari Lase nih, dari Nias beliau. Tahu saja nanti sebentar lagi kita juga akan ke Pulau Nias. Puji Tuhan Pak Ari, ya selamat beribadah. Begitu juga dengan ada Pak Victor nih di tempat ini juga. Bapak Pendeta kita datang juga dari jauh-jauh ya. Dari mana? Dari Bekasi apa dari Cikarang sekarang? Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini kita akan mendengar satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Murid dalam Kebenaran. Murid dalam kebenaran atau murid Kristus yang sejati. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpai ayat ini, mari dengan kasih saya undang untuk bangkit berdiri. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32 saja. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Iya. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32. Saya baca ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ayat 31 mohon dibaca. 1, 2, 3. Amin. Apa? Jikalau kamu tetap dalam firman-Mu, berarti tetap dalam kebenaran. Ayat 32 yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tuhan memberkati, silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, coba Bapak Ibu Saudara pilih kata-kata ini dalam hati Bapak Ibu Saudara dan tidak usah disebut. Apakah saudara lebih senang dengan kata-kata bertumbuh atau mujizat? Atau saudara lebih senang dengan kata-kata disiplin atau kebebasan? Atau saudara lebih senang dengan kata-kata memikul salib atau kenyamanan? Atau satu lagi, saudara lebih senang mana? Menginjili orang atau saudara diberkati oleh Tuhan? Itu kata mulut. Tapi hati kita, saya yakin dan percaya, jarang sekali orang yang ada di sisi sebelah kiri tadi. Hanya lip service saja. Saya mau menginjil, tapi rupa-rupanya saya lebih senang berkat, ya Bu ya. Itu kita tidak usah malu-malu, karena kenapa? Itu ada di dalam hati kita. Kita lebih senang mana? Bertumbuh atau mujizat? Pasti kita lebih senang mujizat. Saudara lebih senang mana? Ketika suatu saat saudara mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, mendapatkan mungkin 3 rumah,
2 mobil sekaligus. Apa lo saudara lebih senang bertumbuh di dalam kesengsaraan, berjalan bersama dengan Kristus? Saya yakin pilihan yang kanan lebih utama. Saudara lebih senang mana? Disiplin atau kebebasan? Pasti saudara lebih senang kebebasan. Saudara datang ke gereja minggu ini, besok nggak datang. Saudara datang besok, doa juga begitu. Hari ini ada, besok tiada. Hari Selasa ada. Itu pasti secara naturally manusia. Saudara lebih senang mana? Memikul salib atau kenyamanan? Pasti lebih senang kita kenyamanan. Nggak apa-apa. Ini adalah untuk tolok ukur kita pribadi lepas pribadi. Nah, jawabannya ada di dalam hati saudara. Jangan jawaban itu merupakan lip service. Karena Tuhan tidak suka dengan yang ada di mulut kita, tapi Dia lebih suka apa yang ada di dalam hati kita. Dia tahu apa yang saudara lakukan, Dia tahu apa yang ada di hati saudara. He knows everything. Dia adalah Allah yang tidak dapat dibohongi, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, kita lihat bahwa bertumbuh disiplin dan lain-lain tadi, saudara, adalah kehidupan kekristenan yang sejati. Orang Kristen, murid Kristus yang hidupnya di dalam kebenaran, bukan murid Kristus kaleng. Katakan kiri kananmu, besok-besok jangan jadi murid Kristus kaleng-kaleng. Ayo tos dulu. Kalau saya sering bilang kaleng-kaleng atau abal-abal, ya, jangan jadi murid Kristus kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng saudara tahu kan? Nah, itu gampang, yang biar gampang dicerna oleh kita semua. Jangan. Nah, orang-orang Kristen kadang-kadang berpikir seperti demikian, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah beribadah, kalau kita sudah membayar persepuluhan, kalau kita sudah ikut doa pagi, ikut doa malam, ikut doa puasa, menjadi worship leader, menjadi singer, bermain drum, bermain musik semua, maka kita menginginkan apa saudara? Kita itu pemikiran yang salah mengenai kekristenan. This is the wrong thing mengenai kekristenan. Sangat salah saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita itu cenderung seperti orang Kristen yang selalu dicekoki obat bius setiap minggu. Kenapa saya katakan obat bius? Obat bius itulah yang menginginkan kita tanpa usaha dan kerja keras, tanpa segala sesuatu, kita mau hidup kita jadi enak, kita mau hidup kita menjadi perlipat gandaan, bayar perpuluhan 10 mau dari dapat 1000. Nah, itulah saudara pola-pola pikir yang sering juga diajarkan di gereja-gereja yang hari-hari ini getol untuk mengajarkan tentang hidup berkelimpahan, untuk mengajarkan tentang kehidupan yang sebenarnya tidak ada artinya di dalam kehidupan kekristenan. Orang Kristen itu juga yang abal-abal atau kaleng-kaleng itu saudara adalah orang Kristen yang manja. Ada amin saudara? Orang Kristen yang manja, yang sedikit-sedikit capek, sedikit-sedikit nggak mau kerja keras. Baru diterima kerja sama orang 2 bulan, terus dia bilang, aduh saya stres, sudah kerja 2 bulan, saya mau healing. Kalau zaman dulu namanya bukan healing, dulu namanya apa Bu, Pak? Refreshing, diubah jadi healing. Kerja 2 bulan, healingnya 6 bulan. Ada haleluya. Terus healingnya bukan hanya 6 bulan, dia pergi ke Bali 6 bulan untuk healing. Pulang-pulang dipecat dah kira-kira. Baru kerja 2 bulan, healing 6 bulan, saudara. Luar biasa, itu orang Kristen. Baru sampai di Jakarta, ya setelah dia healing 6 bulan, baru dia bilang ini, Tuhan tolong dong Tuhan, tengking kepala bos saya Tuhan, agar saya tetap diterima, karena saya murid Kristus, karena saya rajin ke gereja, karena saya rajin bayar perpuluhan, karena saya sudah melakukan semua part of kekristenan. No, itu bukan kekristenan. Itu bukan kekristenan. Saya mau katakan sekali lagi, salah. Orang Kristen abal-abal atau orang Kristen kaleng-kaleng, kalau dengar khotbah, itu senang sekali yang kupingnya dengar khotbah tentang diberkati. Saudara-saudara, ada haleluya? Langsung amin haleluya. Pulang dari tempat ini, saudara yang naik sepeda, pulang dari tempat ini, saudara punya motor RX King. Langsung haleluya.
Pulang dari tempat ini, saudara akan diganti mobil saudara. Mobil saudara yang mereknya A diganti dengan mereknya M. Saudara tahu kan kalau A jadi M? M itu Mercy ya. A itu ya terjemahin sendiri. Luar biasa. Ya, di dalam kekristenan itu adalah Kristen abal-abal, nggak mau percaya kepada Tuhan kalau diberkati oleh Tuhan, percaya kalau kepada Tuhan kalau dia nggak mau ikut susah. Tapi pernahkah kita melihat, pernahkah kita mempelajari tentang kehidupan Kristus, Yesus Kristus yang kita sembah? Dia lahir saja dia susah, dia lahir dia waktu besar saja dia bergumul, dia diusir oleh orang. Waktu mau masuk ke dalam kayu salib juga dia dianiaya, dia dihina, saudara. Itulah kekristenan. Walaupun tidak saya bilang semua kekristenan berarti kesengsaraan. No. Tapi ikut Kristus itu adalah sangkal diri, pikul salib. Orang-orang Kristen abal-abal atau imitasi ini, saudara. Orang Kristen yang langsung meninggalkan gerejanya, saya mau katakan meninggalkan gerejanya ketika dia tidak lagi diberkati. Ada haleluya. Ketika penyakit yang dia hari itu dia sedang bergumul, mungkin kanker, mungkin sakit penyakit apa, ternyata sakit penyakit itu tidak dapat disembuhkan, dia tinggalkan gerejanya, dia mencari gereja lain yang dapat menyembuhkan sakit penyakitnya, yang dapat memberkatinya, yang dapat melakukan segala sesuatu dari keinginannya. Jadi Allah yang dia sembah adalah Allah yang menurut pikirannya, bukan Allah yang sebenarnya di dalam Alkitab. Ada haleluya. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Shifting thinking sudah berubah. Tidak ada lagi dan jarang sekali saya lihat ada hanya beberapa hamba-hamba Tuhan. Kalau saya hitung dengan tangan, mungkin tidak lebih dari 20 jari. Tidak lebih dari 20 jari, saudara. Hamba-hamba Tuhan yang tetap memproklamirkan kebenaran, yang tetap memproklamirkan dosa, yang tetap memproklamirkan kematian, yang tetap memproklamirkan keselamatan. Selebihnya hanya kulit saja yang digarap. Selebihnya semuanya menggarap kulit dan kulit. Sehingga terbentuklah orang-orang Kristen saat ini yang ada di sekeliling kita adalah orang-orang Kristen yang demikian. Ada haleluya. Orang Kristen hanya mencari uang di gereja. Orang Kristen yang hanya melayani Tuhan hanya karena gara-gara uang, tanpa uang. Banyak kan pemain keyboard, pemain musik yang ketika ditawarin, ayo pindah ke sana main musik, ya saya kasih sekian. Di sana ada 4 kali pertemuan, jadi worship leader sekian. Pindahlah dia. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan orang-orang Kristen yang sejati. Paradigma mengikuti Yesus bukan hanya sukses, mujizat, berkat, tapi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang hidupnya dalam kebenaran, sekalipun susah, sekalipun sulit, sekalipun doa kita tidak dijawab, sekalipun penyakit kita tidak disembuhkan, mencari pekerjaan di mana-mana tapi ditolak, dia tetap beribadah dan tetap katakan Tuhan itu baik. Yang percaya katakan amin. Tepos dulu kiri kananmu. Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik. Ada haleluya. Sebab Tuhan baik. Walaupun besok enggak makan, sebab Tuhan baik. Saya yakin dan percaya itulah. Nah, itu kita udah bisa mengukur dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Kita ini orang Kristen sejati. Kita ini orang Kristen kaleng-kaleng. Ada haleluya. Jangan jadi orang Kristen yang kaleng-kaleng. Nah, yang jadi sulit adalah kita membedakan mana orang Kristen sejati dan mana orang Kristen kaleng-kaleng. Kenapa saya katakan demikian? Sulit. Gerejanya sama, dia rajin ke gereja. Bahkan kalau 1 minggu pendeta ke gereja hanya 2-3 kali khotbah, dia bisa 5 kali. Ada haleluya. Pagi di GBI Aberta, mungkin di tempat-tempat lain lagi, terus mencari kangtau. Ada haleluya, dapat angpau segini, dapat ini di sini, dapat ini di sini. Dan itu sering. Dan banyak saya lihat hari-hari ini gereja-gereja yang memberikan ketika jemaatnya datang itu memberikan uang. Dahsyat. Memberikan uang loh setiap kali datang, jemaat dikasih. Setiap bulan dikasih sembako. Setahun sekali dikasih bonus. Dahsyat. Siapa yang mau ke gereja di sana? Kalau mau nanti saya kasih tahu
nama pendeta, nomor telepon gerejanya. Ada haleluya. Mengerikan. Kalau kata orang Batak bilang mengerikan. Itulah yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana caranya kita bisa membedakan? Karena semuanya itu seakan-akan sama, seakan-akan dia melayani, bahkan dia juga menjadi seorang hamba Tuhan, majelis, pengerja gereja, bahkan dia menjadi jemaat yang setia. Tetapi ternyata dia masih menjadi orang Kristen yang abal-abal, menjadi orang Kristen kaleng-kaleng. Sedangkan yang satu yang sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang sejati, itu tidak mudah. Doanya sama bagus, ya kan, pelayanannya sama. Kalau pagi bilang shalom, sama semuanya. Bagaimana kita bisa membedakan, saudara? Seperti gandum dan ilalang. Jadi waktu gandum dan ilalang baru ditebar, itu tidak ada perbedaan antara gandum dan ilalang. Setelah dia tumbuh, baru kita bisa melihat itu gandum atau itu ilalang, saudara. Setelah bertumbuh kita bisa tahu. Oleh karena itu kita berhati-hati, jangan sampai kita ini menjadi ilalang di dalam ladang Tuhan. Ilalang di dalam ladang Tuhan berbahaya, mengerikan. Saudara lihat Matius pasal 7 ayat 22 dikatakan apa? Yuk kita baca bersama-sama. Ini yang berbahaya buat orang-orang Kristen kaleng-kaleng. Apa dikatakan Matius 7 ayat 22? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, apa saudara? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Tapi di apa saudara? Diusir. Ayat 23 apa? Yuk kita baca satu lagi nih supaya kita ngerti benar-benar. 1, 2, 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara akan bertanya-tanya kepada Tuhan pada waktu hari pengadilan tiba. Tuhan, kenapa engkau tidak mengenal saya? Saya ini Tuhan tidak pernah absen datang ke gereja 1 minggu 1 kali minimal. Saya tidak pernah absen Tuhan untuk membayar perpuluhan. Saya tidak pernah absen Tuhan untuk mendukung semua program-program gereja. Saya tidak pernah Tuhan. Tapi Tuhan, kenapa engkau tidak mengenal aku? Kenapa ketika sampai di pengadilan terakhir Tuhan katakan, nyalah, engkau itu pembuat kejahatan. Ini keras sekali saudara. Ini statement yang sangat keras. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyah itu berarti diusir nggak? Tragis. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa Tuhan sampai tidak mengenal kita, saudara? Kenapa? Dan ketika itu sudah terlambat. Tuhan tidak mengenal kita, sudah terlambat. Nah, oleh karena itu hari ini kita belajar bersama-sama. Jangan sampai nanti di pengadilan saudara dikatakan Tuhan tidak pernah mengenal kita. Ayo saudara, hari ini kita pergunakan baik-baik kesempatan yang masih ada, supaya ketika kita tiba di pengadilan nanti, kita tidak di judgment. Ya, sudah terlambat semua. Saudara, khotbah ini mungkin hanya 40 menit. Hanya 45 menit. Saya hanya bisa memberikan sebuah pengarahan yang hanya terbatas 30-40 menit, saudara. Tapi jangan sampai kita tidak meresponi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yang percaya katakan amin. Kalau ada orang-orang dunia bilang mager. Kalau saya punya satu istilah makir. Males mikir. Kalau mager kan malas gerak. Makir, males mikir. Jadilah Bapak Ibu Saudara orang-orang Kristen yang benar-benar di dalam kebenaran. Nah, saya mau melihat hari ini, kita lihat ada 3 tanda-tanda orang Kristen itu hidup benar nggak di dalam Tuhan, menjadi orang Kristen yang sejati, bukan orang Kristen abal-abal. Yang pertama, mari kita buka Yohanes pasal 8 yang tadi juga, ayat 31.
Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap, apa saudara? Tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Menjadi orang percaya itu baik. Yang percaya katakan amin. Tapi tidak cukup. Karena ada orang-orang pendeta yang bilang, percaya saja engkau akan selamat. Penyesatan dalam gereja. Saya mau katakan itu penyesatan yang paling sesat di dalam gereja. Asal kita percaya, selamat. Enak banget. Asal kita percaya, selamat. Sekarang saya mau tanya sama kita semua. Bapak ibu saudara tahu bekerja kan? Tahu kan? Terus saudara ngomong begini. Saudara nggak mau kerja, cuman saudara bilang gini, asal aku bekerja, aku kaya. Kira-kira saudara jadi kaya nggak? Hanya dengan gara-gara ngomong gitu. Halo? Tidak akan pernah jadi kaya. Saudara harus bekerja. Jadi nggak bisa hanya dengan kata-kata asal percaya saja. Bukan lagunya yang salah ya saudara, bukan. Percaya saja, itu benar. Percaya yang beri kemenangan. Tapi bukan hanya percaya saja. Percaya ini diikuti dengan sangkal diri, pikul salib. Percaya ini harus diikuti dengan respon dari kita secara pribadi lepas pribadi. Sehingga kita ini bukan hanya percaya tapi pelan-pelan membunuh Yesus. Bukan hanya percaya tapi pelan-pelan menganiaya Yesus. Seperti semua orang yang ada saat itu pada zaman Yesus itu hidup. Mereka percaya nggak sama Yesus? Percaya. Mujizat 5 roti 2 ikan, mujizat mata dicelikan, mata buta dicelikan, orang lumpuh berjalan. Semua orang percaya. Percaya apa? Percaya akan mujizatnya, percaya kalau Yesus itu hebat. Tapi nggak mau mereka ikutan percaya. Ketika Yesus itu ada di salib, hampir seluruh murid-muridnya meninggalkan Yesus. Saudara yang terkasih, kenapa kita hanya percaya tapi kita membunuh Yesus? Kenapa kita hanya percaya tapi kita menganiaya Yesus? Dia begitu sedih mempunyai murid seperti kita yang abal-abal, yang kaleng-kaleng, yang jauh dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita tetap tinggal di dalam firman. Saya mau katakan satu hal. Siapa yang di sini punya rumah kontrakan atau kos-kosan? Saya mau tanya, kalau kos-kosan atau kontrak itu, orang yang kos-kosan bisa nempatin selamanya nggak? Hanya? Ya, saya mau katakan, tinggal di dalam Tuhan, bukan kos-kosan di dalam Tuhan. Katakan kiri kananmu, tinggal di dalam Tuhan, bukan kos-kosan. Ngerti? Nyaho. Ya, kita itu semua Kristen kebanyakan kos-kosan. Katakan kiri kananmu, kau jangan jadi Kristen kos-kosan. Tunjuk saja mukanya, nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Kau jangan jadi Kristen kos-kosan. Jadi Kristen yang tinggal tetap. Coba saudara bayangkan, kalau saudara tinggal di rumah ibu bapak saudara, kira-kira saudara bisa seenaknya nggak? Halo, bisa seenaknya nggak? Coba kita punya anak laki-laki atau anak perempuan pulang di atas jam 11, diomelin nggak? Ya kan, dicariin, diomelin. Coba saudara kos-kosan, saudara mau nyungsep kek, saudara mau nggak pulang kek, yang penting bulanan Itulah bedanya Kristen kos-kosan dengan Kristen yang tinggal tetap. Kalau saudara punya kos-kosan, tapi saudara jangan jadi orang Kristen kos-kosan. Jadi orang Kristen yang benar, tinggal di dalam Tuhan. Jadi bukan cuma tinggal-tinggalan, tinggal sementara. Tapi bukan berarti saya bilang kita nggak boleh ngekos, bukan. Kita boleh ngekos, tapi bukan ngekos di dalam kebenaran, bukan ngekos di dalam iman, saudara. Itulah yang saya mau katakan hari ini. Jadi bukan hanya sekali tinggal, besok nggak tinggal, sekali tinggal, besok nggak tinggal, saudara. Saudara masih ingat waktu murid-murid Yesus itu di coaching sama Yesus? Apa yang terjadi? Dia itu di coaching, harus kemana-mana bersama-sama, makan sama-sama, bahkan mungkin mandi sama-sama, tidur sama-sama, bangun lagi saat teduh sama-sama, jalan lagi, dapat mujizat sama-sama. Cuman yang menyedihkan, ketika Yesus mulai masuk ke dalam jalan salib,
Dia bilang, sebentar lagi aku akan dianiaya, sebentar lagi aku akan dibunuh, sebentar lagi aku akan disalibkan. Murid-muridnya pelan-pelan meninggalkan Yesus. Sampai akhirnya ketika Yesus benar-benar disalib, semua kalah kocar kacir, kabur nggak para rubuh, saudara. Semua hilang, semua lenyap. Mengerikan. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang seperti demikian. Kristen kaleng-kaleng, Kristen abal-abal. Saudara yang terkasih, ya, saya mau katakan kita harus, kalau saya lebih senang ya bilang begini. Ada orang bertanya ke saya seperti ini, Pak, kalau saya berdoa 2 jam sehari, kalau saya berdoa, baca firman Tuhan 1 jam sehari merenungkan, apakah saya akan diberkati oleh Tuhan? Apakah Tuhan tambah sayang, tambah kasih kepada saya? Apa jawabannya Bapak Ibu Saudara? Allah itu kasih. Waktu kita berdoa 2 jam, waktu kita baca Alkitab 2 jam, itu bukan berarti Allah lebih mengasihi kita. No, Allah lebih memberkati kita. Tidak. Kenapa saudara? Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Allah itu kasih. Allah itu bukan hanya bisa mengasihi, tapi Allah itu kasih. Kalau dia berhenti mengasihi manusia, dia berhenti jadi Allah. Saya mau katakan begitu. Kalau dia berhenti mengasihi kita, itu dia berhenti jadi Allah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita baca Alkitab 2 jam, kalau kita berdoa 2 jam, itu bukan berarti Allah masih mengasihi kita, makin mengasihi. No. Tapi kita yang mulai mengasihi Allah. Yang percaya katakan amin. Kita mulai mengasihi Allah. Mulai kita, iya ya. Tapi kalau tidak pernah, saudara berdoa aja kagak pernah. Baca Alkitab aja kagak pernah. Bayar perpuluhannya aja kagak pernah. Ini kagak pernah, itu kagak pernah. Apakah itu, Tuhan bilang, wah terkutuklah? No. Tuhan tidak pernah bilang, dan Tuhan tidak pernah menghukum terkutuk. No. Tapi itu tandanya bahwa Bapak Ibu Saudara tidak mengasihi Allah. Saudara mau ke gereja, nggak ke gereja, buat Allah no problem. Paling kata Tuhan gini, nanti ya ke gereja lagi sudah ada di alam Halo? Sudah ada di alam baka. Ya ketemu, udah nggak ketemu Tuhan lagi di alam baka, dia udah bukan di surga lagi. Dia ada di seberang surga. Saya mau katakan, kalau kita ke gereja nih, setiap hari Minggu datang ibadah, doa pagi, doa malam, itu kita camkan di dalam kepala kita. Itu bukan berarti kita, waduh, habis aku doa pagi, pasti nih aku diberkati. Pasti nih aku hebat. Pasti nih aku luar biasa. Pasti nih kalau bosku ngelihat aku mukanya langsung kasih angpau. No, itu menandakan kita mengasihi Tuhan. Ada haleluya saudara? Mungkin hari-hari ini kita juga lupa saat teduh kita. Mungkin kita harus masuk jam kantor jam 7 pagi atau setengah 8 pagi. Kita keburu-buru. Terus ada orang bilang, Pak, saya berdosa ya setiap hari nggak saat teduh. Saya mau katakan saat teduh itu bukan bergantung dari waktumu. Tapi bisakah engkau menyiapkan mungkin hanya 30 menit waktu. Dan saudara benar-benar kusuk kepada Tuhan. Saudara benar-benar serius sama Tuhan. Saudara benar-benar berbicara sama Tuhan. Saudara benar-benar curhat sama Tuhan. Dan saudara saat teduh, saudara menikmati apa yang Tuhan perkatakan. Itu saat teduh. Tidak bergantung harus pagi hari. Mungkin saudara habis makan siang. Ya, habis makan siang, saudara jangan main game. Ada haleluya. Main Facebook, Instagram, apalagi tuh. Ya kan, chat-cut, semua chat-cut. Habis makan siang, ya kan, saudara merenung sebentar, waktu 15 menit. Aduh, saya kelupaan tadi pagi, nggak saat teduh, nggak apa-apa. Siang hari saudara masih saat teduh, Tuhan masih memimpin kita. Malam saudara ada saat teduh sebentar, ya kan. Jangan setiap malam ngeliatin online terus, dagang online. Semua serba online kan, makanya ada lagunya online. Nah, kan saudara begitu aja, nggak bisa tidur kalau nggak denger YouTube, nggak bisa tidur kalau nggak dengerin apa. Itu teman saya ada beberapa orang yang udah di atas umur 50, dia kalau nggak dengerin YouTube lagu,
dia nggak bisa tidur. Kasihan ya. Teman-teman dekat saya yang seumuran 50 lebih, saudara sih bisa tidur semua kan? Ada haleluya? Mudah-mudahan bisa tidur semua ya. Nah, saudara, saya jadi orang Kristen, termasuk jadi hamba Tuhan, mungkin udah 50 tahun lebih. 54 tahun ya jadi orang Kristen, semenjak 1 tahun jadi orang Kristen. Nah, saya juga kadang-kadang suka bingung, saudara, bahwa setiap kali kita punya saat teduh dengan Tuhan, atau kadang-kadang saya paling sering dapat dan saya sering bertobat itu ketika saya ada di bangku di situ tuh, saya makanya paling seneng kalau duduk di situ. Bukan berarti tempat duduk ya, tapi setiap kali tadi aja saya dapat langsung, aduh, saya harus bertobat. Ada saat teduh dengan Tuhan yang mengalir luar biasa, yang memberikan gambaran, ini dosa kamu, ini dosa kamu, ini dosa kamu, bertobat, merefleksi diri, saudara, sehingga ketika kita jadi orang Kristen yang sebenarnya, jangan sampai kita bertobat di pengadilan Tuhan. Ada amin, saudara? Jangan sampai. Aduh, bertobat Tuhan, ampuni saya Tuhan, sekarang engkau harus bertobat. Jangan sampai begini. Ada teman saya seorang pendeta, ya, lagi cerita-cerita nih, ceritaan pendeta-pendeta lah gitu ya. Minggu lalu kita kumpul, tapi nggak sempat cerita, tapi beberapa minggu lalu lagi kumpul nih. Pendeta ini cerita gini, waduh, saya merasa dibohongin nih sama jemaatnya pendeta yang lain. Kenapa, Pak? Waktu itu saya ke kuburan, habis makamin orang, dia ke kuburan, dan dia lihat seorang istri yang sudah tidak punya suami mengajak si pendeta itu untuk datang ke kuburan suaminya. Dia bilang begini, Pak Pendeta, ini suami saya selama hidup baik sekali. Dia tidak pernah marah, walaupun dipermalukan di depan siapapun dia tidak pernah marah. Ini suami yang paling baik. Terus si pendeta yang satu bilang, lu ngapain ngomong sama itu istri, itu orang? Pasti kan lagi ngomongin tentang suaminya yang baik kan? Oh iya, sama ya. Ternyata udah 4 pendeta yang diajak ke kuburan untuk ngomongin bahwa suaminya baik. Tapi apalah artinya, saudara? Too late. Sudah terlambat dia katakan suaminya baik. Ketika hidup, pendeta ini cerita nih karena jemaatnya dia. Ketika hidup itu si istri itu ngebentak-bentak suami di depan umum. Marah-marah sama suaminya di depan umum. Mendrive suaminya di depan umum. Suaminya hanya bisa mengelus dada. Sekarang sudah terlambat. Dia mau bilang baik sebaik apapun, malah yang akhirnya jadi bumerang buat dia. Jangan sampai ya Bapak Ibu Saudara terlambat. Hari ini ambil langkah yang sesungguhnya, bertobat sungguh-sungguh dari dosa saudara. Bahwa saudara punya begitu banyak dosa, begitu banyak hal-hal yang buruk. Sadar. Jangan sampai kita sadar ketika kita sudah sampai di pengadilan Tuhan dan tidak ada lagi kata maaf dari Tuhan. Tuhan sudah berhenti berbicara dan saudara tinggal menikmati hukuman seumur hidup dan kekal selama-lamanya di dalam neraka yang kekal. Ada amin, saudara? Nah, yang kedua, tanda yang kedua bahwa kita itu menjadi murid Kristus yang sejati adalah kita harus merdeka. Coba kita lihat Yohanes pasal 8 ayat 32 yang tadi juga. Satu ayat yang tadi, karena ini adalah ekspositori atau eksposisi. Yohanes pasal 8 ayat 8 pasal 8 ayat 32. Saya bacakan ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Saudara yang terkasih, mungkin kalau kita pikir dengan kata-kata ini mungkin agak sedikit susah untuk dicerna. Merdeka dari apa ya? Oh ya, mungkin merdeka dari dosa, merdeka dari ini, dari itu. Tapi biarlah saya coba menyampaikan satu ilustrasi supaya kita mengerti nih ya baik-baik. Bapak Ibu Saudara tahu, kalau kita pada zaman dulu ada yang namanya zaman batu. Bapak Ibu Saudara tahu, untuk kita membuat api pada zaman batu harus diapain? Batunya harus dihantam. Cepret. Saudara pernah menghantam batu? Keluar nggak apinya sekarang? Keluar nggak?
Masih bisa keluar ya, ada yang keluar, ada yang enggak. Kenapa saudara? Kalau zaman dulu kok selalu keluar api, sekarang nggak keluar? Ya, nanti jawabannya. Nah, saudara, pada zaman batu itu semua orang baru keluar api, baru kasih daun, nyalahlah perapian. Tapi tiba-tiba ya, seorang sarjana teknik elektro lulusan terkenal itu tiba-tiba dikirim, ini kayak time tunnel ya, dikirim dari zaman sekarang pindah ke zaman batu. Sarjana teknik elektro dia bingung. Lah, kok ini begini ya cara, kalau di sekarang kan hidupin listrik tinggal pencet. Akhirnya di sana dia buat ada air sungai yang begitu ngalir deras, dia buat peralatan jadi pusat listrik pembangkit tenaga listrik air ya, PLTA ya. Dia buat saudara. Wah. Jadi dialirin air berubah menjadi listrik. Nyala kan bisa. Wah, orang-orang zaman batu bilang, hebat, merdeka. Aku jadi tahu sekarang tentang ilmu pengetahuan. Nah, saudara, firman Tuhan yang kita tiap hari dengar, ya, firman Tuhan ini berserta dengan khotbah-khotbah yang begitu banyak dari hamba-hamba Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran ini akan membuat pencerahan dalam hidup dan hati kita, sehingga hati kita ini ketika ada kebenaran, kebenaran itu akan mencelikkan mata hati kita dan membuat kita ini menjadi mengerti bahwa itu dosa. Kebenaran itu akan memerdekakan kita dari dosa. Saudara, kalau kita nggak pernah baca firman, kalau kita nggak pernah dengar firman, ada saat teduh, bagaimana kita bisa terlepas, bagaimana kita bisa merdeka dari dosa kita? Nggak akan mungkin. Karena Tuhan hari-hari ini tidak langsung lagi berbicara kepada kita, tapi berbicara lewat kebenaran. Yang percaya katakan amin saudara. Penting sekali kita bergaul intim dengan Tuhan. Penting sekali kita bergaul dengan kebenaran. Seorang murid Kristus yang sejati, tanda yang utama adalah dia merdeka dari dosa. Katakan kiri kananmu sambil tos. Mulai hari ini engkau harus bebas dari dosa. Engkau harus merdeka dari dosa. Ada haleluya? Mau nggak Bapak Ibu Saudara merdeka dari dosa? Sekarang saya mau tanya. Kalau kita sudah bebas dari dosa, bisa nggak orang Kristen yang sejati, bukan yang abal-abal ya, orang Kristen yang sejati itu jatuh lagi dalam dosa? Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Nah, betul. Lah berarti Pak, mau ngapain? Saya merdeka dari dosa, saya baca firman. Sama aja tuh teman saya juga, dia nggak baca firman, jatuh juga Pak dalam dosa. Berkali-kali jatuh lagi. Kita bisa nggak jatuh dalam dosa? Bisa. Nah sekarang saya mau tanya, apa bedanya murid Kristus yang sejati yang jatuh dalam dosa dengan murid Kristus abal-abal yang jatuh ke dalam dosa? Nih bedanya simpel saudara. Orang yang jatuh ke dalam dosa, murid Kristus yang sejati yang jatuh ke dalam dosa, jatuhnya tidak terus-menerus di dosa yang sama. Ada haleluya. Contoh yang gampang. Dosa apa yang terus-menerus dilakukan manusia yang paling gampang lah? Salah satunya hari ini merokok, besok merokok nggak Pak Bu? Jatuh lagi. Orang berjudi hari ini, besok hari ini orang nonton video porno, besok nonton video porno nggak? Terus itu berulang, dosa yang jatuh berulang. Itu namanya kecanduan dosa. Jadi saya mau bedakan antara orang yang jatuh ke dalam dosa, dia belum pernah jatuh ke dalam dosa itu, tiba-tiba dia jatuh ke dalam dosa. Dan orang Kristen yang sejati, ketika dia jatuh ke dalam dosa, hatinya penuh dengan penyesalan. Dia bilang, aduh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Hatinya langsung gak enak. Srek. Aduh Tuhan, saya salah Tuhan, ampuni saya. Misalnya nih cowok-cowok, ya, cowok-cowok, ada cowok kan di sini? Tiba-tiba melihat wanita cantik, seksi, ya kan? Sementara istri kita sudah berubah bentuk. Ada amin? Saya nggak katakan gemuk, tapi berubah bentuk, ya kan? Ya saudara bisa mengimajinasikan sendiri. Yang dulunya wah begitu luar biasa, tiba-tiba berubah bentuk. Tiba-tiba saudara lihat, tuh
Berdosa di dalam pikiran. Terus saudara menyesal, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Atau saudara tiba-tiba tidak sengaja dalam satu situasi dan kondisi jatuh ke dalam dosa. Dan saudara menyesal. Orang yang abal-abal tadi, orang Kristen abal-abal atau orang Kristen kaleng-kaleng tadi, dia tidak pernah menyesal sekalipun dia jatuh ke dalam dosa yang sama, nuraninya sudah tidak lagi berfungsi. Pernah nggak kita jawab dalam hati ya? Nggak mungkin saudara bilang, ya Pak pernah. Pernah nggak kita jatuh ke dalam dosa yang sama? Itu lagi, itu lagi. Itu lagi, itu lagi. Ya apa ya? Ya kan, ribut sama orang tua, membentak orang tua. Di sini nggak ada ya anak muda yang bentak orang tua? Nggak ada satu ya? Ya kan? Besoknya lagi orang tua dibentak lagi, ya kan? Ribut lagi sama orang tua. Orang tua itu kayak orang apa? Muhammad Ali, jadi sparring partner tiap pagi. Asal nggak pagi, siang, sore, nggak pernah hari. Hari-hariku lalui. Kalau orang-orang kan bersama Yesus. Kalau ini hari-hariku lalui gitu. Pasang sarung tinju, berantem sama orang tua, haleluya. Besok berantem sama teman, haleluya. Dosa yang berulang-ulang yang saudara lakukan, kayak orang korupsi. Bapak tahu, ibu korupsi tahu kan? Pertama dia lakukan dosa korupsi sedikit, nggak lama tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Berulang nggak itu? Nuraninya sudah mati. Dia tidak akan pernah menyesal, malah bergembira. Waduh, korupsi yang sekarang aku bisa punya motor. The next korupsi aku bisa naik mobil. The next korupsi lagi aku bisa punya rumah. Punya rumah, punya pesawat, punya pulau, punya ini, punya itu. Berulang. Berulang. Jadi kalau saudara ada dosa yang berulang, itu namanya saudara masih Kristen kaleng. Katakan kiri kananmu, dosa berulang, Kristen kaleng-kaleng. Saudara hari ini ke gereja, besok nggak ke gereja lagi, ya besoknya lagi nggak ke gereja, itu dosa berulang-ulang, itu kaleng-kaleng saudara. Ya mulai besok katakan, aku nggak mau jadi murid kaleng-kaleng, aku mau jadi murid baja. Ada haleluya, jangan kaleng-kaleng saudara. Murid Kristus yang semangatnya semangat baja. Jangan hari ini ulang lagi, hari ini ke gereja, besok kagak, besok ke gereja, besok lagi kagak, ulang lagi begitu sampai dari tahun 2000 sampai tahun 2025 sampai nanti ganti lagi 2030, 2040, tetap aja itu dosa diulang-ulang saudara. Itulah yang Tuhan tidak akan pernah lagi ampuni dalam kehidupan kita. Ada haleluya. Ya. Dosa ya kira-kira jangan diulang-ulang. Kaset aja saudara ulang-ulang, rusak nggak? CD saya tuh di mobil saya ulang-ulang, sekarang suaranya gitu. Waduh, rusak nih saya bilang. Saya ulang-ulang. Dosa diulang-ulang, kaset aja saudara ulang-ulang, rusak. Ada amin? Ibu-ibu juga sama ya, kalau bawel jangan diulang-ulang. Ada haleluya. Aduh, bawel diulang-ulang, rusak. Otak suami bisa rusak, otak anak-anak bisa rusak. Ada haleluya. Ya, ayo kita bangkit, jangan jadi Kristen imitasi atau kaleng-kaleng. Sehingga orang Kristen yang sejati tidak jatuh lagi dalam dosa yang sama. Ada amin saudara? Mulai hari ini kalau saudara sudah dengar khotbah ini dan tidak bertobat juga, kata Tuhan, tunggulah aku di meja pengadilan. Kalau saudara sampai nggak bertobat juga nih, ini khotbah udah super jelas, super tegas, super keras. Kalau nggak bertobat juga ya walau alam kata orang Muslim. Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya. Tapi buat saya sudah sampaikan supaya kita jangan sampai, karena gini saudara, yang namanya kejatuhan dalam dosa itu ada dua faktor, faktor eksternal dan faktor internal. Kalau dari faktor eksternal kita masih gampang bertobat. Ada amin saudara? Tapi kalau dari internal kita, saya memang udah niatnya mau korupsi. Saya memang niatnya udah mau selingkuh. Saya memang niatnya udah punya istri banyak. Saya memang niatnya begini. Itu dosa dari dalam saudara. Saya memang niatnya nggak mau ke gereja.
Setiap minggu, sekali-sekali aja. Nanti juga lulus waktu ujian. Saya mau katakan sama kita semua, hati-hati saudara, hati-hati. Saya hanya bisa mengatakan ini, unsur godaan itu lebih banyak datang dari dalam dan bukan dari luar. Dan ciri khasnya adalah ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka kita akan kehilangan hati seorang bapa atau hati bapa. Kita akan kehilangan penyesalan kita. Itu yang berbahaya. Mari kita introspeksi diri. Itu tanda yang kedua. Yang pertama tadi tandanya apa? Nah, kan lupa kan? Tinggal di dalam Tuhan. Kalau bisa berendam. Jangan cuma tinggal, tapi berendam di dalam firman Tuhan. Jangan cuma asal celup, tapi berendam di dalam firman Tuhan. Yang kedua tadi apa? Merdeka. Itu tanda orang Kristen yang sejati, bukan kaleng-kaleng. Nah, yang terakhir saudara, tanda Kristen yang sejati, Yohanes pasal 15 ayat 8. Satu ayat lagi yang terakhir supaya kita mengerti dan pulang dari tempat ini kita jadi orang Kristen yang benar-benar Kristen yang luar biasa. Ayo saya bacakan atau kita baca bersama-sama deh ya, satu ayat terakhir ini. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan sendiri nyatakan kalau kita berbuah banyak, baru kita dianggap sebagai murid. Ini adalah perjamuan terakhir. Ketika Kristus memberikan perjamuan terakhir kepada murid-muridnya, dia memberikan pesan terakhir ini untuk dia katakan agar orang Kristen yang sejati adalah tandanya berbuah. Kalau kita tidak pernah berbuah, itu tandanya kita orang Kristen abal-abal, kaleng-kaleng. Ada haleluya. Orang Kristen yang sejati itu harus berbuah. Setiap ranting ya di dalam pohon, kalau dia tidak berbuah, ranting tidak nempel di dalam pokok pohon, maka dia akan mati saudara. Jadi kalau saudara tidak berbuah, maka saudara bukan murid Kristus. Apalagi perbuatan-perbuatan saudara, perbuatan-perbuatan yang jauh dari Tuhan. Saudara yang terkasih, apa itu buah daripada kekristenan yang sejati? Salah satunya adalah hidup saling kasih mengasihi. Yuk kita buka Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Ya. Apa yang firman Tuhan katakan? Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Saya baca 34, Bapak Ibu Saudara baca ayat 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu, perintah lo ini saudara, supaya kamu apa? Saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yang ayat ke-35 saudara baca 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, kalau enggak gimana orang tahu, gimana kita semua keluarga kita tahu kalau kita itu murid Kristus, kalau kita tidak mengasihi. Karena Allah itu adalah kasih. Yesus begitu mengasihi perempuan Samaria yang ada di pinggir sumur Yakub, saudara. Dia begitu mengasihi kepada seorang perempuan yang telah selingkuh, ya kan, yang mau dilempari batu, mau dirajam sama batu. Tuhan itu begitu mengasihi, jangan berbuat dosa lagi, pergilah. Saudara, itulah salah satu contoh kasih yang harus kita bisa representasikan di dalam kehidupan kita. Saudara, sehingga kalau hari ini kita ada di tempat ini, hari ini kita jadi muridnya Kristus, ayo yuk kita belajar untuk mengasihi. Ya kan, Yesus itu selalu mengasihi. Ketika ada seorang yang buta, pengemis buta bernama Bartimius, Tuhan tolong. Yesus langsung tanya, aku harus menolong apa? Celikan, sembuhkan aku Tuhan, sembuhkan hari itu. Karena Tuhan begitu mengasihi manusia, saudara. Contoh kasih itu apa? Waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, waktu Yesus naik ke atas bukit Golgota memikul salibnya, itu adalah tanda kasih yang benar-benar tidak ada bandingannya. Saudara, bagaimana kita bisa memberikan sedikit kasih?
Jangan sampai kita itu terus tidak pernah mengasihi orang. Bentuk kasih itu banyak yang saudara bisa lakukan setiap hari dalam aspek kehidupan saudara. Sekarang banyak sekali. Saudara tidak harus bilang, aduh, saya nggak ketemu ya orang-orang yang harus saya kasihi. Saya ketemu orang miskin minta-minta, tapi nanti mafia. Ya, orang begini, nanti salah lagi kita kasih kan. Saudara bisa lihat di internet sekarang semua banyak. Di Kitabisa itu juga semua banyak. Saya kemarin melihat ada beberapa kali itu, saya mulai terus ya kan. Saya lihat, ada seorang ibu-ibu udah umur 70, anaknya 40 tahun. Anaknya gila saudara, dia mandiin setiap hari. Waduh, saya tergerak. Saya menyumbang walaupun tidak seberapa. Itulah bentuk-bentuk kasih dalam kehidupan kita. Itu begitu banyak. Saudara pernah nggak banyak aspek dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara pernah nggak melihat orang? Kalau saya pernah beberapa kali dan saya lakukan itu segera mungkin. Saudara pernah nggak ngelihat orang mau beli makanan uangnya kurang, baik di supermarket, di apotik atau tempat-tempat lain? Pernah nggak? Nggak pernah? Halo? Nggak pernah? Kasihan ya. Kalau saya tuh sering, bukan sering ya, lumayan. Ada beberapa kali saya lihat kalau ibu-ibu gitu ya, aduh kasihan ya, dia mau beli obat misalnya satu, nggak cukup uangnya. Dia dibilang, Pak, setengah aja deh ke kasir. Setengah dia luarin uangnya juga nggak cukup. Seperempat juga nggak cukup. Saya langsung meleleh, air mata saya langsung sedih. Terus saya aduh Bu, ini Bu, orang beli makanan kadang-kadang begitu. Itu benar-benar murni, bukan dia buat-buat saudara. Ada orang yang buat-buat kan, kayak tadi mafia, nagi-nagi, minta uang segala macam. Tapi kadang-kadang ada juga yang ngeselin saudara. Sekali waktu saya lagi makan, di mana gitu ya, saya lupa tuh. Saya kasih uang, ya kan. Lagi seru-seru saya kasih uang 5.000 atau 3.000 ya, saya lupa gitu kan. Dibalikin lagi saudara. Pak, ini uangnya. Nah, kok dibalikin kenapa? Iya, ini buat Bapak makan aja deh. Saya tuh, saya pikir-pikir nih orang kurang ajar nih. Saya mau sikat nih gitu kan. Tapi saya pikir-pikir, aduh saya mengasihi gitu kan. Kurang ajar sekali saudara. Akhirnya saya tambahin lagi. Kasih lagi 5.000. Baru dia ambil. Makasih ya Pak, makasih. Oh, saya pikir dia kurang, dikasih 3.000 atau 5.000, mungkin masih kurang. Dia balikin saudara. Nah, yang kayak begitu mungkin saya salah kasih. Tapi nggak apa-apa, biarlah itu jadi mengasihi dia. Saudara, bentuk itu harus kita lakukan sebagai murid Kristus. Kalau tidak, kita tuh jadi murid kaleng-kaleng, murid abal-abal, Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya baru kejadian, saya cerita sedikit ya. Hari Jumat ya, waktu saya mau ketemu di Departemen Dalam Negeri, ada mau ketemu satu orang, saya bawa mobil kan. Waduh, parkirnya susah saudara. Udah mobil saya besar, muter. Memang nggak boleh ya kita pikirkan, ntar nyentuh nih. Beneran saudara, buruk aja sebelah kiri saya. Waduh, rusak deh. Saya bilang, udah naik lagi ke atas, muter naik ke atas, udah sampai di atas. Saya turun kan, parkir rapi-rapi di lantai 8, turun. Pas mau ketemu orangnya kagak ada saudara. Nggak jadi hari ini, nanti hari Senin karena ke Batam segala macam. Udah kan, jam 11 sudah 1-2 jam. Saya naik lagi saudara ke parkiran kan. Saya balik, mata saya melotot saudara. Saya punya bumper, kayak perasaan tadi yang saya sentuh sebelah kiri, bumper sebelah kanan saya baret, lacet. Terus saya baca di dalam itu, dia selipin kertas ya. Saya pikir saya yang nyentuh dia, karena saya kan baru nyentuh kan. Pak, Bapak harus bertanggung jawab nih, karena sudah menyentuh mobil saya. Saya pikir begitu kan. Ternyata tidak, kebalik kata-katanya. Wah, akhirnya saya telepon, orangnya datang segera. Saya nggak perlu ribut-ribut, orangnya baik sekali gitu. Dia tinggalin nomor telepon. Pak, gimana Pak, mau diganti berapa? Aduh, itu mah terserah Bapak aja lah. Saya bilang, terserah gimana Pak? Ya kalau mau diganti mobil baru juga boleh, bukan dia ketawa. Terserah sih terserah, tapi ganti mobil baru. Terus saya bercanda kan. Udah akhirnya dia transfer gitu kan. Setelah saya lihat-lihat gitu ya, dengan perbaikin mobil sebelah kiri saya sama kanan saya, bayar asuransi, ternyata duitnya masih lebih saudara yang dia ganti. Luar biasa nggak? Nggak perlu saudara, harus kita bisa menonjolkan kasih kita. Kita harus bisa memberikan. Saya kemarin sama tuh, beli pisang sama orang Batak saudara. Beli pisang kurang lebih ada 400 pisang lah ya, pagi-pagi nih. Pakpuk. Saya nggak mau nawar lah ya, kesian, udah pisangnya murah ditawar-tawar lagi kan. Harus ada kasih. Nah setelah itu
tiba-tiba dia punya perasaan gitu. Padahal itu saya beli bukan untuk gereja ya. Jadi saudara hari ini nggak makan pisang lah pokoknya. Saya nggak beli buat gereja, tapi beli ada buat kebutuhan. Dia bilang, wah Bapak ini kayaknya hamba Tuhan ya pendeta. Oh enggak, gitu-gitu, saya bilang gitu. Dikasih lagi saudara, udah dikasih bonus 1, dikasih lagi 1 pisang. Waduh, makasih. Jadi saudara dimanapun kita berada, yuk kita tunjukkan kasih. Dan kalau beli barang-barang kepada orang-orang yang susah, jangan ditawar lagi. Ada haleluya? Mau beli tisu, beli. Jangan, tisu berapa? 12.000. Ini saya lihat di supermarket, di pasar 8.000. Janganlah saudara. Kalau saudara nggak mau beli, udah langsung aja, Bu maaf nggak beli. Dengan dia ditawar begitu, sakit hatinya, kasihan. Kalau saudara mau beli, belilah tuh tisu. Ya kan, ambil aja dah, nggak usah pusingin. 3.000, 4.000 merah. Kita tahu pastikan dia juga beli telur tuh ya, anak-anak suka. Saya kadang-kadang juga suka beli, walaupun saya tahu harganya lebih mahal, telur ayam kampung. Belilah gitu beberapa. Itulah contoh kasih, dan baru orang bisa melihat. Kalau enggak, saudara hatinya itu benar-benar enggak ada lagi hati kasih. Saudara enggak pernah berbuah. Saudara bisa bantu teman-teman saudara, saudara bisa bantu siapapun. Apalagi kalau orang ada sakit atau apa, langsung dalam waktu enggak sampai 1 kali 24 jam datangi. Saya sama teman-teman saya begitu, mau cowok mau cewek selalu. Apalagi kalau yang meninggal ya. Terus saudara, kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Jadi kita itu boleh bisa berbuah di dalam kebenaran. Jadilah murid Kristus yang benar-benar di dalam kebenaran. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah hari ini kita benar-benar bisa terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita angkat satu pujian. Sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, buat segala kebaikan Tuhan untuk kami bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Murid Kristus dalam kebenaran. Sehingga kami boleh setiap hari terus ada di dalam Tuhan. Setiap hari kami boleh merdeka daripada dosa. Dan kami boleh punya kasih kepada siapapun, orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua yang sudah mendengar. Dan kami rindu, kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Amin. Tuhan memberkati.